Ya pers sekalian, selamat sore buat kita semuanya. Pada hari yang berbahagia ini, di sini izinkan kami dari klien kami atas nama Bapak Fernando Lesmana ingin menyampaikan kepada publik tentang kondisi yang dialami oleh klien kami. Yang pertama, bahwa klien kami itu namanya Fernando Lesmana. Tahun 2008 melangsungkan pernikahan dengan saudari Helda. Dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-lakinya bernama Kelby, bernama Dieter, dan perempuannya bernama Keola. Nanti ada di sini. Kemudian bahwa pada tahun April 2021, saudari Helda mengajukan gugatan cerai kepada klien kami Fernando di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketika persidangan masih berlangsung, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, Helda melangsungkan pernikahan dengan saudara Frederick Suryacu alias Herik di Denpasar, Bali, tepatnya di Hotel Kempinski, Nusa Dua, Badung. Itu pada tanggal Minggu 28 Maret 2021. Karena dalam status hukum masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum perkawinan antara Helda dengan Erik dikategorikan kawin tanpa izin. Oleh sebab itu, saya mendampingi Bapak Fernando Lesmana membuat laporan pengaduan pada Polresta Denpasar tanggal 28 Maret 2021, tepatnya hari Minggu siang. Dan laporan pengaduan kita diterima oleh Polresta Denpasar dengan nomor pengaduan nomor 252. Dan terima kasih kita sampaikan kepada Polresta bahwa laporan pengaduan kita itu ditindaklanjuti oleh Polresta dan memakai hukum acara pidana dengan tahapan-tahapan hukum acara pidananya, bahwa saudara Erik dan Helda dipanggil secara layak dan patut oleh Polresta Denpasar, tidak mau hadir sehingga dikenakan tersangka, status tersangka. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, dia dipanggil terus oleh Polresta Denpasar namun tidak datang dan dikhawatirkan waktu itu sudah melarikan diri. Maka oleh Polresta Denpasar pada tanggal 10 Maret 2022 telah dikenakan DPO, status DPO untuk Helda dan Erik. Kemudian bahwa Polresta Denpasar selalu mencari dan kami menerima surat dari Polresta Denpasar berdasarkan SP2HP tanggal 19 April 2023, ternyata sudah dikenakan red notice oleh Polresta Denpasar terhadap kedua orang DPO ini. Jadi inilah gambarnya orang yang DPO itu. Ini. Ini atas nama Helda. Ini atas nama Sebelah sini, Bang. Nanti kita bagi, Bang. Ini, Bang. Agak turun, Bang. Oh. Inilah DPO-nya. Nanti kita sama-sama bisa mengeceknya ulang di Polresta Denpasar. Jadi kemudian ini karena statusnya ini adalah status DPO, kemudian kita iseng-iseng lihat Instagramnya artis kita, diva kita, Krisdayanti. Di dalam Instagramnya Krisdayanti ternyata tanggal 24 Mei ini akan diadakan konser di Singapura dengan promotornya PT Berkat Entertain Production. Inilah kita cari
Inilah promotor amanya, promotornya berkat ini. Tengah bang. Bentar, bentar. Setelah kami telusuri kalau di sini namanya HAKI, hak kekayaan atas intelektual, di sana di negara Singapura juga ada itu, bahwa ini berkat entertain production ini dimiliki oleh Eric 50% dan dia direkturnya. Nah, Eric 50% dan dia direkturnya. Alamatnya pas semua. Dan Helda 25% dan dia komisarisnya. Itulah posisinya. Jadi pada kesempatan ini kami sudah menyurati sama Ibu Krisdayanti. Kebetulan beliau kan anggota DPR RI ya. Nah, karena kami tidak tahu alamatnya di mana terlalu 3 rumahnya, kami sudah melayangkan surat ini ke DPR RI. Tanggal berapa? Surat ini kami masukkan tadi 8 Mei ke persuratan di Sekretariat Jenderal. Di Sekretariat Jenderal di persuratan. Dan mereka berjanji akan menyerahkan langsung kepada Ibu Krisdayantinya, KD-nya. Di samping itu, bahwa sesuai dengan Instagram ini, mereka kan duet mengajak Erwin Gutawa. Ya kan? Jadi barusan kita sudah sampaikan surat ini kepada Erwin Gutawa dan beliau juga terkejut tentang cerita kasus ini. Tapi beliau bilang melalui Pak Aiwa supaya nanti akan ditindaklanjuti mereka. Ini mereka akan menindaklanjutinya sama sebelah Erwin Gutawanya. Dan bang. Sebelah kanan bang. Oke. Jadi begini, bahwa kami sudah menelusuri di TikToknya mereka hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 yang lalu, KD konferensi pers juga di Singapura yang dihadiri oleh KBRI kita di sana. Jadi terhadap ini juga kami sudah mengirimkan surat kami melalui email kepada KBRI supaya dia jangan memfasilitasi orang yang DPO di negara Indonesia. Di dalam SP2HP Polresta Denpasar kepada kami ditegaskan kalau ada saudara melihat keberadaan kedua DPO ini agar menyampaikan kepada Polresta Denpasar. Itu jelas ada bahasa dari Polresta Denpasar. Untuk itu ya marilah kita kawan-kawan himbauan kami, rekan-rekan pers dapat menyampaikan, menyebarluaskan berita ini dan supaya siapapun yang mengetahui keberadaan Helda dan Eric dapat menyampaikannya kepada Polresta Denpasar. Khususnya kami pada acara yang berbahagia ini memohon kepada Ibu Krisdayanti yang juga artis diva Indonesia dan saat ini memegang amanah sebagai anggota Dewan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jawa Timur 5, supaya dia bisa merasakan apa yang kami rasakan dan besar harapan kami sesuai dengan ajas hukum yang ada di tempat kita, karena negara kita adalah negara hukum berstat, supaya sebelum pelaksanaan konser itu hukumnya harus dijelas dulu. Ya, rekan-rekan pers sekalian, kira-kira kurang lebih itu yang
bisa kami sampaikan. Kalau ada tanya jawab sesi, kita persilakan. Terima kasih. Tapi kenapa KD itu di hari Jumat tanggal 5 Mei malah konversi pers di Singapura? Apakah ini sengaja mengejek? Kita nggak tahu, walau-walam aja. Tapi harapan kami memang, yang kami harapkan, sebetulnya KD itu nggak tahu. Makanya kita kasih tahu ini, KD-nya mau untuk mengholdnya. Isi dari preskon di Singapura itu apa Bang? Secara garis besar, ya tetap berterima kasih dia kepada Berkat ini sudah memfasilitasi dan tetap akan tayang untuk di tanggal 24 Mei itu. Dengan Berarti nggak ada DPO pembatalan tersebut. konser ya Bang? Hah? Berarti sejauh ini nggak ada pembatalan konser ya Bang? Konser tetap berjalan terus ya? Kalau dari versi mereka tetap konser jalan. Kalau menurut mereka, karena kan hari Jumat itu dia terima kasih kepada Berkat. Tapi yang mau kita itu sudah melukai hati dan masyarakat kita. Masa KBRI kita, masa anggota DPR RI kita dari PDIP, dari ini tahu ada DPO, malah dia ikut bekerja sama. Walaupun memang itu kan tidak ada kaitannya dengan dia secara personal, tetapi secara etika dan moralnya itu kan pasti bersinggungan. Karena jelas di dalam SP2HP Polresta Denpasar, siapapun yang mengetahui keberadaan kedua orang buronan ini, tersangka ini, DPO ini, wajib memberitahukan kepada Polresta. Itu ada di sini. Jadi kalau Ibu KD itu anggota DPR RI tidak melaksanakannya, berarti dia bertentangan dengan hukum. Sementara PDIP partainya wong cilik menjunjung hukum, dan hukum jadi panglimanya untuk orang PDIP kan? Bang, sebelumnya Abang sendiri udah menghubungi KD hanya mencari alamatnya saja atau sudah menghubungi lewat telepon? Karena kalau dengan KD dan semuanya kita memang nggak ada data. Kalau dia Erwin Gutawa kita ada di Google kan, makanya kita langsung jumpain Erwin Gutawa. KD kita nggak tahu, bahkan rumahnya kan ada 3, kita juga nggak tahu mana yang dia tempatin. Makanya solusinya kami hanya menjumpain di DPR RI dengan harapan Ibu KD mau berbuka hati, dan saya juga dalam surat itu bilang, silakan Bu, kalau Ibu mau dialog dengan kami, mari kita dialog dari hati ke hati. Kita cerita, legowo kok kita. Apa dan bagaimananya. Masalahnya di situ kita nggak ada. Jadi seolah-olah kita ini, dan kita memang terzolimi, Mbak. Kasihan kita di sini.